Vladimir tutup pintu damai dengan Ukraina, ternyata ini alasannya. Сказал, что он никогда не отказывался от встреч с президентом Зеленским. Единственное, что он считает принципиально важным, чтобы эти встречи были хорошо подготовлены. Сейчас ситуация такова, и вот эта вот кризисная обстановка на Украине, конфликт внутриукраинский, он так долго вызревал все эти годы, что накопилось огромное количество проблем, поэтому просто встретиться и обменяться, вот что ты думаешь, а что я думаю, это сейчас просто будет контрпродуктивно. После достижения этих договоренностей и после наших, на мой взгляд, достаточно ясно продемонстрированных намерений создать благоприятные условия для продолжения переговоров, мы столкнулись с провокацией в населенном пункте Буча, к которому российская армия не имеет никакого отношения. Мы знаем, кто это делал. Мы знаем, кто готовил эту провокацию, какими средствами, что за люди работали над этим. Vladimir Putin tolak pintu damai dengan Ukraina yang kini terus dipersenjatai NATO. Moskow bahkan tutup pintu damai seperti yang diinisiasikan Presiden Amerika Serikat Joe Biden. Perhatian tertuju pada garis destruktif negara-negara barat, termasuk Jerman yang memompa senjata ke rezim Kiev dan sedang melatih militer Ukraina. Putin menyoroti dukungan politik dan keuangan barat yang membuatnya tak mungkin berdamai dengan Ukraina. Ukraina juga tak menunjukkan niat untuk berdamai dan memenuhi syarat dari Rusia. Putin juga bertekad untuk terus menyerang infrastruktur Ukraina meski dampaknya cukup besar. Rencana ini disampaikan Putin kepada Kanselir Jerman Olaf Scholz melalui telepon Jumat 2 Desember 2022. Sementara itu, dampak invasi Rusia, 6 juta rumah tangga di Ukraina masih hidup tanpa listrik. Kiev kini berjuang memulihkan listrik dan pemanas di musim dingin dibantu Uni Eropa dan sejumlah negara lainnya. Perang ini semakin mengkhawatirkan bahkan menambah derita warga. Sekretaris Jenderal NATO Jens Stoltenberg dan mantan Perdana Menteri Inggris Boris Johnson. Perang Rusia versus Ukraina bisa berlangsung selama beberapa tahun. Presiden Volodymyr Zelensky mengkhawatirkan negaranya yang terus diserang Kremlin. Zelensky berharap pada bantuan PBB untuk mengatasi negaranya. Hari ini kami telah menerima 70 rudal. Itulah formula teror Rusia, kata Zelensky melalui panggilan video ke ruang Dewan PBB di New York pada Kamis 24 November 2022. Sejumlah fasilitas seperti rumah sakit, sekolah, infrastruktur transportasi, dan daerah pemukiman juga semuanya terkena serangan Rusia. Kiev menanti reaksi yang sangat tegas dari dunia terhadap serangan udara Rusia pada hari Rabu. Dia juga menyerukan agar Kremlin tidak memberikan suara pada keputusan apapun terkait tindakannya. Kita tidak bisa menjadi sandera satu teroris internasional, ucapnya. Rusia melakukan segalanya untuk membuat generator energi menjadi alat yang lebih kuat daripada piagam PBB. Zelensky meminta masyarakat untuk menghemat listrik saat ini wilayah dengan kondisi yang parah ada di Kiev. Vinnytsia di barat daya, Sumy di utara, dan Odessa di Laut Hitam. Zelensky mengatakan bahwa setengah dari kapasitas listrik negara itu telah dihancurkan oleh roket Rusia. Kerusakan sistematis pada sistem energi kita akibat serangan teroris Rusia sangat besar, sehingga semua orang dan bisnis kita harus berhati-hati dan mendistribusikan kembali konsumsi mereka sepanjang hari, kata Zelensky dalam pidato video malamnya. Cobalah untuk membatasi konsumsi listrik pribadi Anda. Jutaan orang Ukraina kemungkinan besar hidup dengan pemadaman listrik, kejadian sehari-hari di seluruh negeri setidaknya hingga akhir Maret, kata Kepala Penyedia Energi Utama. Persiapkan pakaian hangat, selimut, pikirkan opsi yang akan membantu Anda menunggu pemadaman yang lama, kata Kovalenko, lebih baik melakukannya sekarang daripada sengsara, ujarnya. Pihak berwenang di ibu kota Ukraina, Kiev, memperingatkan kota itu dapat menghadapi penutupan total jaringan listrik saat musim dingin tiba. Sayangnya Rusia terus melakukan serangan rudal terhadap infrastruktur sipil dan kritis Ukraina. Hampir setengah dari sistem energi kita dinonaktifkan, kata Denis Mihal yang dikutip dari Al Jazeera.
Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mengatakan sekitar 10 juta orang di Ukraina hidup tanpa listrik. Dia mengatakan pihak berwenang di beberapa daerah Ukraina memerintahkan pemadaman listrik darurat. Operator jaringan listrik nasional Ukraina, Ukrenergo, mengatakan Rusia telah meluncurkan 6 serangan rudal berskala besar terhadap infrastruktur energi Kiev antara 10 Oktober hingga 15 November. Rusia telah melakukan serangan signifikan di seluruh Ukraina setelah jembatan utama yang menghubungkan semenanjung Crimea rusak, sebagian akibat ledakan pada Oktober. Moskow menyalahkan Kiev atas ledakan itu, tuduhan yang telah dibantah Ukraina. Dengan suhu turun hingga 0 derajat dan salju pertama tahun ini telah terlihat di Kiev, para pejabat Ukraina bekerja untuk memulihkan jaringan listrik nasional setelah Rusia melakukan pemboman terberat terhadap infrastruktur sipil Ukraina dalam perang yang sudah berlangsung 9 bulan ini. Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB telah memperingatkan bencana kemanusiaan di Ukraina pada musim dingin ini karena kekurangan listrik dan air. Kami sedang mempersiapkan skenario yang berbeda, termasuk penutupan total, kata Wakil Kepala Pemerintahan Kota Kiev, Mykola Povorosnik. Kementerian Pertahanan Rusia menyatakan pasukannya telah menggunakan senjata jarak jauh untuk menyerang fasilitas pertahanan dan industri Ukraina, termasuk fasilitas pembuatan rudal. Vladimir Putin tolak pintu damai dengan Ukraina yang kini terus dipersenjatai NATO. Moskow bahkan tutup pintu damai seperti yang diinisiasikan Presiden Amerika Serikat Joe Biden. Perhatian tertuju pada garis destruktif negara-negara barat, termasuk Jerman yang memompa senjata ke rezim Kiev dan sedang melatih militer Ukraina. Putin menyoroti dukungan politik dan keuangan barat yang membuatnya tak mungkin berdamai dengan Ukraina. Ukraina juga tak menunjukkan niat untuk berdamai dan memenuhi syarat dari Rusia. Putin juga bertekad untuk terus menyerang infrastruktur Ukraina meski dampaknya cukup besar. Rencana ini disampaikan Putin kepada Kanselir Jerman Olaf Scholz melalui telepon Jumat 2 Desember 2022. Sementara itu, dampak invasi Rusia, 6 juta rumah tangga di Ukraina masih hidup tanpa listrik. Kiev kini berjuang memulihkan listrik dan pemanas di musim dingin dibantu Uni Eropa dan sejumlah negara lainnya. Perang ini semakin mengkhawatirkan bahkan menambah derita warga. Sekretaris Jenderal NATO Jens Stoltenberg dan mantan Perdana Menteri Inggris Boris Johnson, perang Rusia versus Ukraina bisa berlangsung selama beberapa tahun. Presiden Volodymyr Zelensky mengkhawatirkan negaranya yang terus diserang Kremlin. Zelensky berharap pada bantuan PBB untuk mengatasi negaranya. Hari ini kami telah menerima 70 rudal. Itulah formula teror Rusia, kata Zelensky melalui panggilan video ke ruang Dewan PBB di New York pada Kamis 24 November 2022.